TK ini kan yang aku tuh orang biru. Tadi sudah saksikan permainan saya ya menggunakan raket Sport Force. Nah, ini ada raket yang termasuk seri yang baru ya, yang saya lihat di toko. Jadi waktu saya kemarin lihat di toko itu ada dua sih yang mirip-mirip kayak gini, yang compact frame juga, yang kecil ya framenya ya, kayak mirip-mirip sama Z Force dari Yonex. Nah, ini nih seri Sport Force nih ada boleh dibilang tuh kembarannya yang mirip sama dia, yang Aero Force namanya. Jadi saya tunjukin gambarnya ke teman-teman sekali lewat. Nah, ini. Nah, jadi saya sebenarnya waktu di toko itu ada dua pilihan, mau pilih yang mana gitu kan, mau yang Sport Force atau mau pilih yang Aero Force. Keduanya tuh mirip, tapi akhirnya pilihan saya jatuh pada Sport Force. Nah, karena dia ini menggunakan grommet sambung, sama seperti raket-raket saya yang lain ya. Ada Galantur, ada ini Yonex Voltric Force Lee Chong Wei. Nah, itu contohnya, saya taruh di samping aja sebagai contoh ya. Nah, jadi nanti sembari saya buat komparasi sedikit aja sama raket-raket di sana, oke? Nah, jadi untuk pengetahuan di awal, raket ini ada 4 varian warna. Ada merah, ada biru ya. Dia punya tulisan-tulisannya ini biru gitu kan. Ada warna kuning dan warna emas, warna gold ya. Itu kalau soal warna, soal selera aja teman-teman, tinggal pilih. Oke, jadi sekarang sebelum saya kasih kesimpulannya bagaimana rasa raket ini ya, saya bakal kasih penampilannya, kasih ke teman-teman lihat detailingnya dari atas, dari framenya, dari shaftnya sampai ke cone-nya, sampai ke bawah end cap-nya. Oke? Nah, yuk teman-teman kita tour sebentar, kita liatin gitu ya. Kalau dari atas sekali framenya, dia di atas sekali dia ada tulis high modulus graphite. Ini material dari raket ini ya. Dia sudah menggunakan high modulus graphite, jadi dia ini bisa ditarik kencang. Sudah itu kalau di penjelasan dari dia punya website resminya dia tulis high modulus graphite plus high tension frame. Nah, jadi memang dia tulis ada di samping sini. Dia ada tulis max tension 40 lbs. Nah, jadi ini salah satu raket yang boleh dibilang super juga, yang kuat juga, bisa ditarik kenceng ya. Jadi nggak usah ragu soal ketahanan dari raketnya, memang terasa solid padat ini ya, kalau raket Velet Sport Force ini. Sudah itu dengan aksen-aksen seperti spider web gitu teman-teman. Kalau teman-teman yang hobi sama Spider-Man ya, ini mirip-mirip kayak sarang laba-laba gitu kalau saya bilang. Atau mungkin kalau ada reviewer teman-teman yang lain, dia bilang mungkin seperti sarang lebah atau apa, kayak hexagon gitu juga bisa. Nah, tapi pokoknya desainnya keren lah ya, saya lihat. Ini perpaduan warna hitam sama merah ini ya cocok sekali. Di Tejo ini juga ada tulisan Velet ya. Kalau yang seri lain mungkin Veletnya ke bawah, kalau ini Veletnya tidur. Ya. Sudah itu kita ke bagian shaft. Di sini ada dia tulis Advance, ada materialnya high modulus graphite.
28 tone nano science. Ini sama, dia punya maksimum tensionnya 40 lbs. Ini di sebelah sini ya. Sudah itu di sisi lainnya dia ada tulis, dia punya slogan dari Velet, heading to the top. Dia punya balance pointnya 285 sampai 290. Yang saya dapat ini 290 mm ya, jadi 29 cm. Sudah itu tensionnya itu dia ada mention lagi 40 lbs. Sama dia tuh ada tulis exposure to sun heat, live in the car boot may damage the racket. Jadi artinya raket ini jangan ditinggalin di tempat yang kayak seperti di belakang mobil atau terkena cahaya matahari, nanti bisa merusak dia punya ketahanan raketnya ya. Jadi pastikan teman-teman disimpan di tempat yang sejuk, yang di tas yang ada termo gitu ya, supaya konstruksi raket ini nggak berubah, nggak rusak. Nah gitu aja. Jadi sembari kita membeli produk ini, Velet ada menulis ini supaya kita mengedukasi kita sebagai konsumen ya. Jadi bagus ya. Sudah itu di bagian samping sini dia ada tulis juga FT logonya ya, Sport Force Super Slim Shaft. Nah jadi shaft ini termasuk yang slim, yang kecil ya. Jadi boleh dibilang dia ini boleh ya, si Velet ini bentuk-bentuknya itu boleh dibilang ya mirip-mirip sama kayak Z-Force gitu ya. Cuman ya material yang dipakai otomatis juga pasti berbeda. Karena yang satunya harganya mungkin mau 2 jutaan, yang satunya yang ini 300 ribuan, jadi beda. Terus kita lihat di bagian bawahnya. Di bagian konnya ini, konnya standar Velet ya. Yang desainnya ada tulis FTA ini. Jadi seperti yang di atas ini dia ada tulis advance ya. Jadi FTA. Nah kalau yang Pro biasanya FTP, kalau yang M biasanya ada yang moderate atau apa gitu. Dia ada sebutannya untuk pembagian tipe-tipe raketnya ya. Jadi di sini ada tulis Velet design. Dan ini 4U G1. Jadi pegangannya itu kalau di brand lain tuh seperti Yonex misalkan, dia itu sama kayak G5, jadi kecil ya. Bagusnya kalau grip kecil ini, jadi kita bisa modifikasi, mau dibikin tebal bisa. Jadi untuk seperti saya tangannya kecil, aman gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang tangannya misalkan aduh gripnya kekecilan, bisa ditambah over grip. Nah misalkan kayak saya, nggak usah dipasang apa-apa lagi, tinggal pasang over grip yang tipis saja sudah cukup. Nah, oke, jadi ini nilai yang positif. Gripnya juga dia khusus desain dari Veletnya sendiri, ada tulisan Velet gitu ya. Nggak kayak yang brand-brand yang murahan gitu ya, cuman hitam sudah itu begitu dibuka langsung lengket semua, itu nggak bagus ya. Kalau ini pasti bagus. Jadi di bawahnya end capnya ada brand Velet FT. Oke. Terus kayak itu kalau dari secara tampilan aja teman-teman ya. Jadi secara desain raketnya bagus, penampilannya tuh eye catching ya. Kalau saya bilang desainnya bagus, warnanya matte gitu ya. Perpaduan warna hitam dan warna merahnya ini bagus. Itu kenapa waktu saya di toko begitu saya lihat, wah bagus nih. Sudah itu kebetulan saya juga biasa pakai raket yang compact ya. Wah langsung angkut aja. Nah gitu. Jadi pertimbangan dengan Aeroforce kemarin cuma gara-gara ada grommet sambungnya aja sih sebenarnya. Karena saya suka yang kayak desain-desain ada grommet sambung begini. Jadi menambah bobot sedikit di kepalanya gitu. Oke, jadi kalau secara dirangkum, dia punya spesifikasi ini, raketnya ini 4U ya. Sudah itu dia punya shaftnya ini medium. Sudah itu dia punya, boleh dibilang kalau dia punya balance point itu 290, tapi dia ini terasa bobotnya itu, distribusi beratnya itu kebanyakan ke atas gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang hobi-hobi permainan yang apa ya, smashing gitu ya, yang ofensif, ini enak sekali loh teman-teman. Saya sudah coba tadi kan di gameplay ya. Oke, nah jadi ini untuk di bagian akhir, di kesimpulannya. Oke. Jadi untuk raket ini sebenarnya di harga 300 ribuan yang batangannya aja, teman-teman nanti cek di link saya deskripsi di bawah, saya lihat kasih lihat ke teman-teman ya di toko Stop Sense itu. Batangannya itu harganya itu 395. Nah, kalau ada yang dia paketan sama senar, sama full paket yang mungkin sama cover, sama tas apa segala macam, itu jadi 400 lebih ya. Tapi tetap jadi harga yang di bawah 400 ribu dengan raketnya di offer dengan Sport Force ini ya. Boleh dibilang bagus loh teman-teman. Sangat-sangat worth it. Jadi kalau pendapat saya ya, kalau dipakai untuk misalkan kita permainan ya, kita ofensif enak sekali, untuk smash to powernya ada, karena frame-nya kecil, jadi swing speed-nya itu kayak kita punya reaksi itu jadi cepat gitu teman-teman. Karena saya terbiasa pakai, contoh kayak misalkan saya biasa pakai raket Galantor yang sama-sama compact ya, sama-sama kecil ya, ini frame-nya ini identik banget sama kan. Nah, jadi ke saya tuh nggak ada masalah, jadi sesudah pakai ini, saya ganti raket yang ini saya pakai gitu, nggak ada masalah, sama-sama enak. Karakteristiknya sama, cuma beda di shaftnya aja, yang ini agak sedikit medium stiff, yang ini medium, gitu aja. Sudah itu kalau untuk lob juga nggak ada masalah ya, untuk drive juga cepat ya, ini boleh dibilang, karena memang frame yang kecil ini ada plus ada minusnya. Plusnya itu memang ya, jadi terasa kayak kita tuh jadi lincah gitu ya, jadi kayak swing itu jadi cepet, tapi minusnya memang sweet spotnya tambah kecil. Sudah itu kalau orang yang nggak biasa
pakai compact frame ini pasti sering cetak, nah gitu, kena miss hit kena framenya gitu ya. Oke, sudah itu kalau dipakai drive juga enak. Kalau waktu dipakai untuk kontrol, misalkan kita main-main bola tipis di netting juga enak, nggak ada masalah kok. Ini senar yang saya pakai ini Haiwa ISO 66 titanium ya. Saya sudah pernah review juga, kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman nanti cek di link deskripsi saya masukin. Nah, saya juga pernah review. Nah, ini sebagai tambahan aja, saya coba timbang ya raket Velvet Sport Force ini. Saya hidupin timbangan saya. Jadi ini berat sesudah disenar ya, saya senarin. Jadi beratnya itu 91 gram. Nah, jadi waktu berat kosongan itu sekitar 85-84 gram gitu ya, plus minus ya. Jadi ya memang benar, jadi setelah ditambah senar jadi 91 gram. Jadi kalau teman-teman tanya saya, worth it nggak dengan harganya yang 300 ribuan ini? Apakah ini bisa nge-replace Galantur yang di harga mid entry gitu ya? Kalau Galantur ini kan di pasaran masih harganya tuh sekitar 500 ribuan. Nah, apakah raket yang Velvet Sport Force ini bisa menggantikan ini di dia punya ini? Kalau saya bilang sih, ini sebenarnya Galantur ini saya sudah pakai agak lama ya. Memang dia nih punya kelasnya tersendiri lah. Kan saya pernah bikin video juga yang perbandingan 3 kategori raket itu ya. Dari yang Z Force yang paling mahal sekali, Z Force 2, Voltrek 10 DG, sudah itu sama Maxport Galantur yang di tingkat 3 kan. Jadi apakah ini bisa mengganti dia di peringkat 3? Kalau saya bilang enggak. Ya, itu pendapat saya. Saya masih lebih enjoy pakai Maxport Galantur karena ngerasa dia punya balance point lebih besar, di lebih angka 300 ya. Nah, kalau ini kan masih dia punya balance point itu masih di angka 290-an. Jadi menurut saya ini jauh lebih baik daripada Apax Z Ziegler. Ya, mungkin dengan brand-brand yang lain apa yang kayak Power Max yang murah-murah itu ya. Ini jauh lebih baik. Nggak getar juga gitu. Jadi dengan 300 ribuan itu sebenarnya sangat worth it loh teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman yang kalau yang pengen coba sensasi memakai raket compact frame untuk permainan ofensif menyerang gitu ya, sensasi memakai seperti raket-raket yang set post gitu ya, ini boleh dijadikan alternatif nih, enak banget. Pokoknya untuk desainnya seperti ini ya memang saya sudah familiar, jadi nggak ada isu ya. Saya sudah biasa, jadi nggak ada, sangat jarang gitu bisa kena miss hit. Memang kalau awal-awal waktu saya pakai gitu kan, saya masih adaptasi itu masih agak kurang gitu ya. Tapi semakin lama dipakai, saya sangat enjoy pakai yang begini malah. Oke. Jadi review Edmonton Channel segitu aja ya. Raketnya enak, harganya tuh nggak mahal. Jadi pokoknya thumbs up untuk Velvet. Oke. Sudah ngeluarin produk seperti ini. Oke, jadi teman-teman like, share, dan subscribe video saya. Tungguin video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.